Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 19, teksnya ayat 1 sampai 22, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10, ketetapan untuk membuat air pentahiran dengan abu lumbu. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 22, ketetapan tentang menghapus dosa dan mentahirkan dengan air pentahiran. Kesimpulannya, Tuhan berfirman akan membuat abu dengan lembu betina merah untuk membuat air pentahiran. Imam Eleazar bin Harun menyembelih lembu betina merah yang tidak ada cacatnya dan belum pernah kena kunyit. Ia memercikkan sedikit darah lembu itu ke arah sebelah depan kemah pertemuan. Kemudian lembu itu dibakar dan abunya ditaruhnya pada tempat yang tahir di luar tempat perkemahan. Apabila orang menjadi najis dengan kena kepada mayat dan dengan alasan lain, ia harus menghapus dosa dengan air pentahiran pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Untuk itu, seorang yang tahir harus mengambil hisop dan memercikannya air kepada orang najis dan segera dinajiskan. Siapapun orang yang telah najis tidak menghapus dosa, dengan demikian itu akan dilenyapkan dari jemaat. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun tentang ketetapan yang membuat air pentahiran dengan abu lumbu betina merah. Kedua, Tuhan berfirman tentang ketetapan yang ditahirkan orang najis, barang najis dengan dipercikan air pentahiran. Orang-orangnya memang mereka banyak orang diskusi kenapa Tuhan memberikan ketetapan demikian itu. Abu itu ada fungsi apa? Tetapi kita harus berpikir tentang itu. Semuanya itu dari kasih Tuhan. Semuanya ini dalam kasih karunia Tuhan untuk orang-orang, anak-anak, supaya menyelamatkan mereka. Kita hanya fokusnya tentang itu aja. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Imam Eleazar bin Harun menyembelih lembu betina merah yang tidak ada cacatnya dan belum pernah kena kunyit. Ia memercikan sedikit darah lembu itu ke arah sebelah depan kemah pertemuan. Kemudian ia membakar lembu itu dengan kayu aras, hisop, dan kain kirmizi. Kemudian seorang yang tahir mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan untuk membuat air pentahiran. Kedua, orang yang kena kepada mayat menjadi najis. Dia akan ditahirkan dengan air pentahiran pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Ketiga, apabila seseorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Itu juga harus ditahirkan dengan air pentahiran pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh juga. Aplikasi hari ini, pertama, apabila sadar berbuat yang salah, segera bertobat dengan mengandalkan darah Yesus yang mencucikan segala dosa Anda. Ya, zaman perjanjian lamanya mereka pakainya itu air pentahirannya. Tetapi bagi kita bukan itu. Darah Yesus yang sedang mencurahkan di atas kita untuk menyelamatkannya. Kedua, berjaga dan hati-hatilah kehidupan Anda supaya tidak menajiskan kehidupan Anda dan kehidupan orang lain dengan perkataan dan perbuatan apapun. Harus hati-hati supaya tidak najis. Akhirnya perpraktik hari ini, mempersembahkan persembahan hidup dengan kehidupan Anda yang murni,
dan berdoa setiap waktu akan ditahirkan kehidupan Anda dengan darah Yesus. Ya, kita sering harus meminta kekuatan kuasa darah Yesus. Dan pada waktu itu lo akan menyertai dan akan mentahirkan kehidupan kita dan sekelilingnya kita juga. Itulah anugerah Tuhan semua. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.